Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa ala tariqatil muhammadiyyin asyhadu an la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لجميع العالم فقد الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسلم القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim wa balaga rasuluhu nabiyul hakimul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramin sekalian alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para tuan-tuan guru, khusus genap pengurus DKM Masjid Al-Barokah, sahabat kami yang menjadi sebuah wasilah saya bisa hadir dan bersilaturahmi ke tempat ini. Al-Ustaz Rifani, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga terus Allah tambah istiqomahannya, Allah tambah semangatnya di dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal. Masih banyak guru-guru saya di sini. Punten, mohon maaf karena baru berjumpa, belum mengenal nama satu dengan yang lainnya. Namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Semoga semua guru kita senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan terus berada dalam pimpinan Allah. Amin ya rabbal. Dan juga segenap aparatur pemerintah, Bapak Lurah, ada Bapak Lurah? Ada? Yang ini jalan, insya Allah sampai ke 12. Pak RW ada? Mana? Mana katanya? Yang tadi sampaikan ya? Orang paling gede katanya. Pak RT ada? Mana? Mana? Paling kecil. Mana Pak RT? Mudah-mudahan Pak RT panjang umur sampai hari kiamat. Biarin kita pada mati Pak RT sendirian. Dan juga segenap seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putra dan putri, tanpa terkecuali yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebut ya roman-romannya mungkin 12 selesai. Dan tapi mudah-mudahan semuanya pun sudah tahu namanya masing-masing. Jadi silakan sebut sendiri-sendiri. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan di momen Maulid Rasulullah ya rabbal. Baik ibu bapak, ayo kita buat komitmen dulu bersama. Jangan sampai nanti saya bicara pulang satu
Kalau sampai jam 10 siap? Kurang kompak siap? Saya tambah sampai jam 11 siap? Sampai jam 1? Sampai subuh? Saya pulang duluan. Hebat orang sini. Ngaji sampai pagi, benar tuh? Benar? Benar ya? Hebat orang sini, ini lagi bukan orang, ini malaikat ya. Ya, Masya Allah, apalagi para kecil sampai bisa datang tadi sampai di sini, alhamdulillah disambut mau pinipin. Bocah sibukan dia orang tuanya. Ibu mati juga lagi. Kalau lagi kepingin semuanya. Saya tanya anak siapa? Nggak tahu. Bapaknya datang nggak? Kagak. Emaknya datang kagak. Kesini sama siapa sih? Masya Allah. Tapi luar biasa anak-anak kita semangatnya. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf ini sebelumnya tadi pagi badan saya agak lemah. Karena semalam baru pulang umroh saya berpulang umroh di Mekah panasnya 47 derajat. Luar biasa, makan muka pada kesel, kaki pada pecah, bibir kemarin pada perih. Tapi nikmat luar biasa kalau ibadah tanah suci ya. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh atau haji segera Allah panggil. Amin. Mudah-mudahan nanti satu jamaah Masjid Al-Barokah pergi umroh bareng-bareng. Amin. Amin. Ya Allah. Mau? Yang mau umroh angkat tangannya. Mau? Sudah niat? Sudah daftar? Ini masalah. Ternyata belum orang daftar bisa lebih baik. Ternyata masalahnya ada di situ karena belum daftar. Saya kemarin ada yang nanya, Ustaz, umroh berapa sekarang harganya? Murah, 5 juta aja ada Bu. Cuma nyampe Bandar Suta pulang lagi. Masya Allah ya, mudah-mudahan semuanya bisa umroh ya. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu Bapak, saya mau tanya sekarang, tapi kalau jawab yang jujur ya. Bapak Ibu duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka apa? Maulidnya siapa? Nabi Muhammad. Kenal sama Nabi Muhammad? Bocah kenal sama Nabi? Kenal di mana? Ini bocah mirip penjara gitu ya. Kenal di mana? Pernah ketemu Nabi? Pernah duduk di samping Nabi? Pernah memandang indahnya wajah Nabi? Tapi cinta gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Inilah umat akhir zaman yang kata baginda Rasul, kelak nanti akan aku tunggu di depan pintu surga. Amin. Ya Allah. Kalau bukan sebab cinta kita dengan baginda Rasul, akan mungkin kita duduk pada malam hari ini di masjid ini, betul? Yang enak pada sholat isya ngapain? Tukang molor. Ya, yang enak nih. Tapi hari ini kita coba lawan rasa ngantuk kita. Ya, kita duduk dan hadir di tempat ini demi memuliakan kita punya Nabi, demi kita ingin mendapatkan sebuah senyum dalam yaumul qiyamah dari Rasulullah SAW. Makanya kalau bukan sebab cinta, maka mungkin kita ada di sini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa artinya cinta? Bu, apa artinya cinta? Ada anak muda di sini ada? Coba anak muda angkat tangan. Yang perawat angkat tangan, yang perawat. Nenek tadi. Yang perawat angkat tangan. Ada? Banyak ya?
Baik, saya mau tanya apa artinya cinta? Apa? Cinta. Ada yang mengatakan cinta adalah cerita indah namun dia mengerti. Ada pula yang mengatakan kalau cinta sudah kata itu cinta rasa syukur. Namun kalau bahasa santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu wa lam yuhassu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa di dalam jiwa. Ibu yang ada sini, ibu cinta sama suami. Bu, saya mau tanya dari hal terkecil, jawab yang jujur. Bapak bentar dulu. Bu, kalau benar-benar cinta sama suami, saya tanya, ketika suami ibu makan, ibu sendokin apa nyendok sendiri? Yang bilang ibu sendokin, yang dulu nyendok sendiri. Ada yang bilang aja anak. Bapak sekarang jawab yang mau Bapak. Kalau makan disendokin apa nyendok sendiri? Sampai anaknya ikut-ikutan nyendok dewek. Baik Bu, sekarang nasi sudah ada di hadapan suami. Ada sayur-mayur, ada lauk pauk, kopi, teh, susu lengkap di hadapan suami. Sekarang saya tanya lagi sama ibu, ketika suami ibu makan, ibu teman apa ibu tinggal? Ditemani apa tinggal? Ditemani, alhamdulillah. Baik Bapak, sekarang jawab yang kompak. Kalau makan ditemani apa tinggal? Begitu. Ini kampung apa namanya? Kandang sapi. Iya. Kampung kandang sapi. Pantesan. Ya Allah ya Karim. Ini siapa yang namain kampung? Ya Allah ya Karim. Orang di sini terganti kepada lagi berapa banyak sapi di sini ya. Banyak ya. Dulu saya di sini pada kandang sapi ya. Makanya saya buka kandang sapi. Oh. Ya. Orang kandang sapi kenal gak nasi tumpeng? Tahu nasi tumpeng? Biasanya apa isinya? Ada telur, lagi tempe orek, urap, bihun, sayuran, kopi, susu, kembang tujuh rupa, kadang-kadang ada kepala kambing, ada kepala keboknya, kemudian dilempar ke lautan, apa namanya? Sajen. Bu, saya mau tanya, orang kalau habis melempar sajen ditungguin apa ditinggal? Ditinggal. Sajen buat siapa? Buat siapa? Buat setan benar. Buat ada paham tuh? Buat saya yang mati. Bu, ketika suami ibu makan, ibu tidak ibu temenin, berarti suami ibu berarti ibu selama ini ngobrol sama ibu tidur sama, ibu dikasih duit sama suami ibu anak ibu ada. Sudah bersenang semua ya. Ya Allah, ibu baru makan Bu, baru. Maka jelas Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi sesungguhnya telah ada dalam diri baginda Rasul suri tauladan yang baik. Nabi itu kalau
sendiri? Lanjut. Mampu dari dulu aku berdiri saya. Tadi sebetulnya suara saya agak serak, ya. Tapi masya Allah, alhamdulillah. Melihat ibu, masya Allah malam-malam luar biasa. Ibu-ibu kami malam-malam paling sibuk Pak. Dimana dari pagi orang masak, benar ya Bu? Benar gak? Pada goreng ibu, ya. Pada goreng ikan, bikin pecah, masya Allah, ya. Sekarang udah tinggal duduk, nanti beres capek lagi dan mengurusin buat pengurusan. Makanya saya kasihan sama ibu, yang mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat. Sama tadi pun saya pagi meriam, tahu meriam apa? Meriam kasih sayang, nenek bahasa kalau umur. Ya Allah meriam, kalau meriam makan apa juga serba gak enak ibu bapak betul gak? Gak enak sama tadi pagi saya makan nasi, ya Rob saya makan nasi pahit. Di rumah alhamdulillah banyak para saya yang mau juga. Saya makan itu apa? Saya rasa juga pahit. Ada jeruk saya makan pahit. Akhirnya saya penasaran, saya coba ambil raja, saya lihat, masya Allah manis. Alhamdulillah meriahnya sehari ini terobati dengan perjamuan haji luar biasa, disiapkan makanan luar biasa. Makan Pak, habisin apa ini? Bu, makanan masih ada? Ini bedanya ibu sama bapak dulu. Bapak-bapak dari jam 7 dikasih makanan sampai sekarang masih utuh. Iya betul. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak nasabnya dari Nabi Adam. Ibu-ibu coba lihat, habis. Kenapa? Karena ibu-ibu nasabnya dari sini gini ya? Gini ya? Kalau ada ketutup, kalau apa? Dan makanya lihat kawin paling ramai siapa? Ibu-ibu. Bapak kalah Pak. Ibu-ibu sudah lihat keluar-keluar. Ada kesini apa kesini? Luar biasa tapi kawin. Ya, ini luar biasa. Awas akhir zaman. Tuntunan sudah mulai banyak menjadi tontonan dan tontonan pun sudah mulai banyak menjadi tuntunan. Ya, ada orang mengatakan ini itu tetap maulid. Ada yang bilang katanya nyebut nama Nabi nggak boleh pakai kalimat sayyidina, macam-macam sekarang. Saya tanya sekarang Bu, kalau ada orang mengatakan menyebut nama Nabi tidak boleh menggunakan kalimat sayyidina, betul apa salah kira-kira? Betul apa salah? Kalau salah mana dalilnya? Nah ini kelemahan kita. Hanya bisa membenarkan tanpa adanya dalil dan hanya bisa menyalahkan tanpa tahunya dalil. Ya, dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan juz 1 halaman 98. Al-aula dzikru syiyadati al-afdal sulukul awal. Yang artinya paling afdal-afdalnya, paling utama-utamanya sebelum kau sebut nama Nabi Muhammad adalah terlebih dahulu kau sebut kalimat Sayyidina Muhammad. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim suaranya. Sudah kenal belum sama Nabi Muhammad? Sudah kenal belum?
dikatakan Nabi Muhammad, maka ada ayah bunda kita dan ada alam sekitar di sekeliling kita. Ketika didefinisikan apa kata Syekh Alwi Muhammad Al-Maliki, 50% ketampanan dunia Allah berikan kepada Nabi Muhammad, 25% ketampanan dunia Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan sisanya 25% dibagi-bagikan untuk alam semesta, termasuk kita kebagian cipratan tampangnya. Dalam kitab Al-Mahabbah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa dulu ibu bapak orang Mesir sanggup menahan lapar selama 40 hari dengan cukup memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam, maka seketika hilang rasa lapar. Masya Allah. Ada orang di sini begitu, mandang wajah dulunya laparnya hilang. Ini hebat Nabi Yusuf. Dulu itu orang Mesir cukup memandang wajah Nabi Yusuf 40 hari laparnya hilang. Ya, padahal Nabi Yusuf hanya 25% dari ketampanan dunia. Bagaimana kurang tergila-gilanya sini Zuhair sampai dibuat satu sayembara, dikumpulkan para gadis membuat makanan di tengah meja hidangan. Ada yang motong cabai, motong sayur, motong buah-buahan. Ketika mereka lagi asik motong-motong, tiba-tiba Nabi Yusuf dikeluarkan dari kamarnya. Apa yang terjadi? Mereka semua gagal fokus. Yang mereka potong bukan lagi sayur-mayur, yang mereka potong bukan lagi buah-buahan, akan tetapi yang mereka potong adalah jari jemari mereka sendiri. Saking takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sekarang saya mau tanya, Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad dan Tuhan siapa? Dan dengan Nabi Muhammad, pernahkah ibu bapak mendengar sebuah riwayat, ada sebuah kisah orang memandang wajah Nabi Muhammad sampai potong jari-jarinya? Pernah dengar? Kenapa? Karena 10 hijab ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam telah Allah buka dalam dunia ini. Makanya orang kalau mandang Nabi Yusuf, wah. Tapi terkhusus Nabi kita Muhammad, 10 hijab ketampanan Nabi Muhammad Allah tutup dalam dunia ini. Sayyid Ali bin Muhammad Al-Maliki mengatakan, jikalau 10 hijab ketampanan Nabi Muhammad Allah buka dalam dunia ini, niscaya manusia tanpa mereka sadari mereka akan mengoyak-ngoyak jantung mereka sendiri lantaran saking takjubnya memandang akan tampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Allah jaga itu semua supaya tidak terjadi fitnah. Makanya Rasulullah luar biasa Nabi Muhammad. Nama Nabi kita cakap gak? Cakap gak? Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad. Baca salawat juga enak banget pakai nama Nabi Muhammad. Bener gak? Bener gak? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ya Rabbi. Oh, awas akhir zaman. Banyak orang pada takut jadi nabi. Kira-kira kalau ada orang dari kampung kandang sapi ngaku jadi nabi, percaya? Walaupun dia bisa terbang, percaya? Walaupun dia harus terbakar, percaya? Walaupun dia punya duit banyak, percaya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah khataman Nabi, penutup daripada Nabi. Tak belum lama ada di Tasikmalaya, ada orang ngaku dari Nabi Bu, namanya Tukino, dapat wahyu di Gunung Bino, Pondanu. Namanya siapa? Namanya Tukino, pengikutnya ada 11 Ustaz. Pengikutnya 11 orang, Masya Allah. Namanya Tukino.
bukan manusia biasa. Nabi Muhammad ibarat batu, tapi dia bukan batu biasa, berbeda. Ya, di dalam sebuah keterangan sedikit saya kupas tentang ciri-ciri fisik baginda Rasulullah. Mau tahu? Jadi kalau ada anak muda punya idola selain Nabi, berarti dia belum kenal siapa Nabi itu. Bocah, punya idola? Siapa idola kamu? Kamu? Siapa lagi? Messi. Siapa lagi? Siapa itu namanya? Sekarang saya tanya, kamu tahu gak film Malaysia yang pemerannya anak kecil palanya botak siapa? Siapa kakaknya Upin? Siapa temennya Upin yang suka berdagang? Main. Yang suka berbagi? Yang perempuan Cina? Temennya Nenek? Ada Susanti. Masya Allah. Baik, sekarang saya mau tanya, ya, kenal sama Nabi Muhammad? Gimana dari siapa? Nabi Muhammad lahir di mana? Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Wafat di mana? Madinah. Pernah ke Madinah? Mau ke Madinah? Mau? Cita-cita mau jadi apa? Dokter apa? Dokter pasien. Bukti tentang hal ini, boleh? Ditanya kalau Upin bisa. Saya tanya lagi, sambung ya, sambung. Seharusnya. Udah sampai mana Al-Qur'annya? Apa surah ini apa? Apa? Anas saja. Iya. Auzu, dua. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul. Dia bilang walam yakul minuman sehat. Tapi hebat. Udah ya, silakan balik ke tempatnya. Masya Allah, tepuk tangan. Anak-anak kita itu pintar, ya. Anak-anak kita sudah pada pintar, maka orang tua harus lebih pintar daripada anaknya. Bu, ibu, tadi anak-anak kita, ayo saya mau tes sekarang pintaran ibu sama anaknya. Coba, anak-anak, adik-adik ikutin saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Masya Allah. Coba sekali ibu. Ibu siap? Siap bu? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka anak itu pada pintar, ya? Bu, coba anak-anak lagi. Ibu, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ibu. Tahu? Itu salah itu. Bu, bukan al-asr. Bu, ibu yang bisa salah apa saja? Yang apa salah? Yasin. Oh Yasin. Kiamat ada di saat matahari Allah terbitkan dari sebelah barat. Air laut Allah tumpahkan. Matahari jatuh, planet-planet berguguran. Yang namanya hidup mati. Bocah anak dari belakang. Pak Ustaz, hari kiamat sekolah itu berlaku. Anak kita sudah pada pintar, makanya orang tua itu berwajib lebih pintar daripada anaknya. Seluruh makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan dasar buat anak-anaknya. Ibu bapak sebagai contoh, karena anak kita adalah peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Garis bawahi, anak kita ini peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Saya tegaskan sama itu. Oh, punya suami. Suami itu kalau sholat di rumah apa di masjid? Di
info dari Ustaz Rifai, di sini mah jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Saking penuh dari luar, yang dalam sampai kosong. Masya Allah. Kita semua bakal mati, benar. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RW. Biar mana sebuah aman. Jangan ya. Mudah-mudahan Pak RT panjang umur. Kemarin sampai kiamat. Ya, doain ya. Awas, kemarin habis COVID-19 ya Bu. Ibu masih diberikan izin sama Allah hidup sampai sekarang, berarti Allah masih menginginkan ibu untuk bertobat kepada Allah. Berarti Bapak masih diberikan kebaikan oleh Allah untuk hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau berbicara COVID pun sama, Bapak Ibu seperti pengalaman guru Ustaz Rifai. Waktu COVID pernah panas saya sampai 40 derajat, panas sekali. Masya Allah, di saat lagi panas, alhamdulillah banyak jamaah pada yang mau ke pesantren. Ada yang bawa parcel, ada yang bawa bolu gitu ya. Saya lihat parcel isi ada kelengkeng. Emang sedoyan banget sama kelengkeng. Maka tadi saya bilang banget ada kelengkeng. Bungkus baik Ustaz. Ya, saya pesan banget sama kelengkeng, saya makan baik itu kelengkeng. Ya Allah, pas saya makan itu kelengkeng gak ada rasanya Bu. Hati saya nangis Bu. Ya Allah, ini mendengar COVID saya. Soalnya apa? Tanda-tanda COVID itu apa ciri-cirinya? Yang pertama suhu badan tinggi, panas, indera penciuman hilang, indera rasa juga bisa tadi demam tinggi, saya makan kelengkeng gak ada rasanya, nangis saya. Ya Allah, ini mendengar COVID saya. Tiba-tiba anak saya mulai dari belakang, Abi, itu kulitnya belum dikupas. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Lanjut ini. Lanjut. Sedikit ya, saya kasih pesan. Ada nasihat, kalau ada kiai, ada guru-guru kita bilang, lanjut Ibu. Lanjut Bapak. Tolong jawabnya jangan lanjut. Model jamaah kayak begini Bu, yang bikin Ustaz pada seperti jawabnya terserah Pak Ustaz. Yang memang siapa? Yang ngomong siapa? Jadi terserah siapa? Lanjut. Karena bingung ini kalau lagi, mulai masih berusaha, udah hilang lagi itu ilmu. Kalau dulu Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, ngomongnya sedikit, pahamnya luar biasa. Kalau sekarang santri beda, guru ngomong sampai berbusa, itu boleh tanya penting agak enggak. Boleh sekali. Makanya Masya Allah Bu, anak-anak ibu yang ada di pesantren
apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka semua akan menjadi indah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul, lahir di kota, wafat di kota Rohatil. Tahu saya tahu nanti. Sesungguhnya ketika malam dilahirkannya baginda Rasul, burung-burung bernyanyi. Bisa nggak? Kalau nggak bisa udah ibu, adik, bapak bagian dirinya dulu ya. Siap? Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Ternyata malam-malam menyebut anak di sini. Ya Allah. Bu, kita anak-anak Masya Allah ya, makanya beda orang tua kita dulu dengan anak sekarang beda. Pak RW dulu kalau putus cinta lahir mana Pak RW? Pak RW dulu kalau putus cinta lari ke masjid Al-Rahmah, masuk lampu di mati Pak RW, dia ngaji dalam masjid Ar-Rahman, ayo jaga anak-anak kita. Pemuda adalah miniatur Islam. Pemuda adalah gambaran Islam. Bersyukur kalau di dalam masjid, di majlis-majlis ilmu masih banyak anak-anak kecil bersyukur. Kenapa? Seorang penakut Konstantinopel yang bernama Raja Muhammad Al-Fatih mengatakan, jikalau di rumah-rumah Allah, masjid dan musola masih terdengar suara candaan anak-anak, masih terdengar suara lari-larian anak-anak, hingga tangisannya anak-anak, maka insya Allah kejayaan Islam akan tetap terus terjaga sampai yaumul qiyamah. Amin. Namun sebaliknya, kalau di masjid udah nggak ada anak kecil, di majlis ilmu sepi daripada candaan-candaan mereka, tinggal tunggu kehancuran Islam. Na'udzubillah. Kalau bahagia di sini masih banyak anak-anak kita, cuma kita arahkan. Bocah mah kalau ke masjid ibarat burung dara dilepas daripada ampiar-ampiaran terbang kemana-mana dia. Tapi kalau kita jaga sama orang tuanya, abang itu sholat sama abi, taruh di samping kanan kita, insya Allah
Beliau Masya Allah luar biasa. Ayo Pak, kembali saya sampaikan, anak-anak itu peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Kita mengontrol akan rusak anak-anak bisa berubah Pak. Tapi kalau kita contohkan kayak Nabi memberikan suri tauladan kepada para sahabat dengan menerapkan, dengan afal dan dengan lisan, maka lihat generasi kebaikan menjadi khulafaur rasyidin, orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengalaman dunia ini. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan dengan akhlaknya, bukan dengan lisan. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 10 ya. Sudah jam 10. Alhamdulillah udah hampir 1 jam saya di sini. Mudah-mudahan ngaji kebanyakan juga umum ya. Yang penting sedikit bisa diamalin ya Bapak. Sedikit bisa kita amalkan. Dan juga kami berpesan karena di sini banyak anak-anak. Mungkin ada anak ibu yang sekarang mau lulus nanti tahun depan lulus SD, mau masuk sanawiyah, mau masuk pesantren, boleh masuk di pondok pesantren saya. Di daerah Bojonegoro namanya pondok pesantren Raudhah Al-Fatih untuk SMP dan aliyah. Ya, untuk yatim bagaimana Ustaz? Yatim gratis 100%, nggak dipungut biaya. Tapi anaknya aja ya, emaknya nggak usah ikut. Ribet emaknya ikut Pak. Emaknya kalau mau ikut bisa usah dipakai aja. Ya, mudah-mudahan nanti disambung silaturahmi. Ya, dalam kesempatan dan dalam channel yang sama, insya Allah terus bertambah di kita. Kalau mau sambung silaturahmi sama saya, di akun TikTok saya buka Ustadz Kece Official. Cepetan ketik sana. YouTube saya pun sama, Ustadz Kece Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ingat subscribe itu gratis ya, nggak gratis, nggak kena kuota. Ya, ayo bantu siar guru kita. Jangan di TikTok apa-apa ibu jadi orang pasir, mak-mak oleh pasir. Udah benar-benar dasarnya longgar, ditarik aja ke belakang, dia jogi-jogi begini-begini. Apa itu? Masya Allah, makanya media sosial bisa jadi haram, bisa jadi halal. Bagaimana kita menggunakannya? Ibarat pisau bisa jadi halal, bisa jadi haram. Bagaimana penggunaannya? Sama media sosial ini seperti itu. Ya Bu, bijak dalam bermedia sosial, buka link ulama-ulama kita. Insya Allah akan bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Banyak orang, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.